Yudas yang tertolak. Ia berkata, "Saya sudah berdosa mengkhianati orang yang tidak bersalah sampai ia dihukum mati." Tetapi mereka menjawab, "Peduli apa kami? Itu urusanmu." Matius 27 ayat 4, terjemahan BIMK. Jika setiap orang diberikan kesempatan untuk bertobat, maka Yudas juga mempunyai kesempatan yang sama. Sebagaimana Petrus mengalami pertobatan setelah ia menyangkal Kristus 3 kali, maka Yudas pun juga mempunyai peluang yang sama, terlepas dari faktanya bahwa akhirnya Yudas akan binasa, karena di dalam kemahakuasaannya Allah mengerti akan keputusan Yudas ini. Ketika Yudas datang kepada para imam kepala dan tua-tua Yahudi, ia tidak mendapatkan solusi dengan masalah yang dihadapinya. Mereka tidak peduli, bahkan mereka berkata, "Apa pedulinya dengan kami? Itu urusan sendiri." Kita perlu tahu bahwa Yudas adalah satu-satunya murid Yesus yang berasal dari Yudea, sedangkan ke-11 murid lainnya berasal dari Galilea. Dan nama Iskariot berasal dari kata is, yang artinya laki-laki, dan Keriot yang adalah nama tempat atau kota yang terletak di ujung selatan Yudea. Tertulis juga dalam Yeremia 48 ayat 42. Jadi, Iskariot artinya seorang laki-laki berasal dari kota Keriot. Seorang penulis Kristen bernama William Barclay memberikan keterangan bahwa di kota Keriot ada sekelompok pejuang Yahudi yang sangat radikal terhadap penjajah Romawi. Jadi melihat asal-usul nama Yudas Iskariot, maka ada kemungkinan bahwa Yudas Iskariot sebelumnya merupakan salah satu anggota kelompok Yahudi yang radikal tersebut. Namun apa yang terjadi adalah bertolak belakang dengan harapannya. Saat itu Yudas dalam keadaan tertekan karena melihat gurunya ternyata malah ditangkap. Sebenarnya ia berharap dengan menjual gurunya akan memaksa gurunya mengeluarkan kuasanya untuk menghancurkan kerajaan Romawi, atau setidaknya memimpin pemberontakan melawan penjajah saat itu. Namun yang terjadi malah Yesus tidak melakukan apa-apa ketika ia ditangkap. Memang tujuan kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan dunia dari dosa, dan ia harus menjadi korban yang sempurna untuk menggenapkan seluruh janji Allah. Saat Yudas gagal memprovokasi Yesus, ia datang kepada orang-orang yang salah dan tidak mendapatkan solusi bagi masalahnya. Ia merasa tidak dipedulikan, ia merasa disisihkan, ia merasa ditolak dan tidak diberikan pengertian yang benar. Seandainya ia datang kepada seorang konselor yang tepat dan dibimbing, mungkin ia dapat bertobat kembali. Semoga kita adalah orang-orang yang tepat untuk didatangi oleh mereka yang sedang bermasalah, supaya kita dapat memimpin mereka pada jalan kebenaran dan pertobatan. Jangan menolak orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang datang kepada kita, sebab mereka dalam kondisi yang rapuh dan jiwa mereka sedang kosong. Mereka memerlukan orang yang tepat untuk mendampingi mereka. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.